ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan dan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, kami mau datang bersyukur, dan kami mau datang berdoa, menaikkan doa-doa kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan tak ada habis-habisnya.
dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tiada anugerah lain Bapa, hanya anugerah dari Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau anugerah
semesta datang menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap kami bernapas dan kami selalu menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan masuk dalam doa syafaat-Mu Tuhan. Biarlah doa syafaat ini dibawa oleh Sandria. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh perbuatan-Mu ajaib buat kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan dengan doa-doa kami Tuhan. Tuhan yang melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang mengalami pergumulan, mengalami kelemahan tubuh Tuhan, ataupun masalah yang lain. Kami percaya Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Kami akan mendapatkan terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Kami akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami mau berdoa buat Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala beserta keluarga Tuhan. Tuhan yang terus memberikan kesehatan, Tuhan yang terus memberikan perlindungan dalam setiap langkah kaki mereka Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, Tuhan yang mengurapi dengan pengurapan yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Efrata Tuhan dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan yang prima. Engkau yang memberikan kekuatan dalam menjalani setiap kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang berada di gereja Efrata Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi satu persatu Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan dalam melakukan setiap aktivitas, setiap pelayanan mereka. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, melayani Tuhan dengan sepenuh jiwa mereka Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dari seluruh pelayanan-pelayanan, dari seluruh pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, mulai dari yang paling atas sampai yang paling terendah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, pengurapan yang dari Tuhan ada buat mereka Tuhan. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan boleh tempatkan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kami, Tuhan yang akan menyertai mereka. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, biarlah Tuhan semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pilpres mendatang Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menyertai Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan yang turun di tengah-tengah kegiatan ini Tuhan. Kami berdoa juga buat Tante Trivena Tuhan. Tuhan terus berkati dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati setiap kehidupannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi hamba-Mu Tuhan. Dalam masa tuanya, biarlah dia terus ada dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kau yang layakkan setiap doa kami.
Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa setiap orang percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi sebuah wadah buat Tuhan menyalurkan berkat-Nya bagi orang-orang di sekitar kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari 2 Raja-Raja 3 yang kita baca ini, Tuhan sedang mengajak kita untuk membuat parit-parit, membuat saluran-saluran. Karena seandainya bangsa ini atau misalkan seluruh dunia ada resesi, ada musibah, ada masalah, kata firman Tuhan kepada Israel, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Akan ada masalah kekeringan, akan ada masalah resesi, akan ada satu kendala yang terjadi dalam sebuah bangsa. Tapi janji Tuhan, jaminan Tuhan buat setiap kita, orang yang berseru kepada Tuhan, dikatakan lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihanmu dan hewan pengangkutmu dapat minum. Dan Alkitab berkata ini perkara yang mudah di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita senang dengan janji Tuhan mengenai berkat. Seringkali kita fokus, kita bahagia dengan berkat Tuhan. Kamu akan diberkati, kamu akan mendapat kelimpahan, kamu akan mendapat banyak berkat jasmani dan sebagainya. Kita berkata amin, teriak yang keras. Tapi bagaimana ketika situasi menjadi tidak mudah, ketika apa yang kita kerjakan tiba-tiba mungkin ada dalam kondisi yang lembah, dalam kondisi yang menurun, tidak sedang di puncaknya, apakah kita tetap percaya akan jaminan Tuhan? Dan apakah kita menyediakan diri kita, menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk situasi yang tidak mudah? Pesan firman Tuhan pagi hari ini berkata, ayo buat parit, ayo buat wadah, supaya ketika sekitar kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita serta ternak sembelihan serta hewan pengangkut kita tetap dapat minum. Kita serta seluruh harta benda kita tetap dapat aman. Kita serta semua yang kita punya dijamin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi kita ini adalah saluran berkat Tuhan. Setiap berkat yang diterima oleh kita, setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, itu bukan buat kita sendiri. Amin. Mari kita bangun diri kita menjadi wadah yang bersih, yang siap digunakan, yang siap dipakai. Nah, seberapa wadah yang kita punya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menyediakan diri kita jadi satu wadah hanya sebesar gelas, maka berkat yang kita terima ya hanya segitu, gitu ya.
Kalau kita menyiapkan wadah diri kita hanya sebesar gentong atau ember yang besar, maka yang kita terima ya hanya segitu. Tapi kalau kita sediakan diri kita seperti wadah yang ada saluran airnya, yang bisa terus mengalir ke bawah, maka berkat yang kita terima tidak akan pernah habis, Bapak Ibu Saudara. Karena setiap kali penuh, maka itu akan mengalir. Setiap kali juga Tuhan akan penuhkan, dan itu akan mengalir. Semakin berkat, semakin apa yang kita punya kita salurkan ke bawah, maka Tuhan semakin menambah-nambahkannya. Jadi mari siapkan wadah yang bersih dan siap dipakai. Mana wadah kita saat ini? Apakah yang kita punya baru sebesar gelas? Ataukah yang kita punya baru sebesar ember, gitu ya? Atau gentong? Ataukah kita sudah ada bak tandonnya? Kita sudah punya bak tandon dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan bagaimana menjadi wadah. Untuk menjadi wadah yang bersih, maka hidup kita harus juga bersih. Bapak Ibu Saudara, hidup yang bersih itu hidup yang dapat mengalirkan sesuatu yang tidak tersumbat. Yang setiap kali berkat yang dialirkan dari Tuhan turun dalam hidup kita, enggak di dalam bahasa Indonesia itu dikekepit sendiri, diambil sendiri, ditimbun sendiri, sehingga saluran kita, parit kita enggak bisa mengalir. Dan itu pada akhirnya akan menumpuk di situ, enggak bersih jadinya. Wadah yang bersih, parit yang bersih, hidup kita yang bersih adalah hidup yang tidak berbau, karena dalam tanda kutip ada sampah-sampah di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk menerima berkat yang lebih besar dari Tuhan, apakah wadah kita juga sudah siap? Apakah diri kita juga sudah siap? Apakah hidup kita ini setiap kali mengalirkan sesuatu, mengalirkan semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita kepada seseorang, kepada gereja, kepada bangsa? Ini tidak bicara hanya sekedar materi secara jasmani, tapi apa yang kita terima, berkat rohani yang kita terima pun, apakah sudah kita alirkan? Apakah kita sudah seringkali menyaksikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang yang kita temui? Apakah wadah kita hari ini sudah dapat mengalirkan sesuatu? Apakah hidup kita hari ini bersih dari sampah? Apa itu sampah? Kepahitan, kemarahan, kekecewaan kita. Itu menjadi timbunan sampah di dalam hidup kita, sehingga wadah kita jadi tidak bersih, jadi tersumbat. Karena ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak kesakitan, ada begitu banyak penderitaan diri sendiri yang sedang kita pikirkan sendiri. Kita sedang menimbun sampah di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa mengalirkan sesuatu. Kalau kita sendiri sedang fokus kepada diri kita sendiri, kalau kita sendiri sedang fokus pada kenyamanan kita sendiri, saudara, bahkan dalam sebuah penderitaan pun kita bisa nyaman. Ya, ada orang-orang yang tidak mau keluar dari penderitaannya, yang tidak mau terobos kesulitannya, yang tidak mau bongkar kesakitan hatinya karena nyaman. Kalau hati kita, hidup kita fokusnya hanya pada kenyamanan kita sendiri, hanya pada keakuan kita sendiri, pada diri kita sendiri, kita fokus pada kesakitan, kekecewaan kita, bahkan kita fokus pada betapa banyak berkat yang kita terima dan kita nikmati, kita jadi orang yang kikir, kita jadi orang yang pelit, bahkan untuk pekerjaan Tuhan, maka wadah kita bisa dipastikan tidak sedang bersih.
Wadah kita tidak akan bisa mengalirkan sesuatu karena terlalu banyak sumbatan, terlalu banyak sampah, terlalu berbau, tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, menjadi wadah yang kedua adalah wadah yang siap dipakai. Bagaimana menjadi wadah yang siap dipakai? Wadah yang siap dipakai adalah wadah yang tidak rusak atau yang berlubang, yang dapat menampung dengan baik. Kalau wadah kita berlubang, kalau wadah kita banyak celahnya, maka setiap saluran berkat yang turun akan bocor kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Seringkali pernah enggak kita mengalami begini ya Bapak Ibu? Setiap kali kita diberkati, setiap kali itu juga masalah ada. Setiap kali kita terima berkat, kebetulan si anak sakit. Nanti habis anak sakit sudah sembuh, gantian suami atau istri sakit. Nanti habis mereka sembuh, gantian orang tua sakit. Atau kemudian ada yang celaka, atau kemudian ada kebutuhan yang mendadak, bocor terus, berlubang, ada banyak celah. Tapi wadah yang siap dipakai juga berbicara tentang wadah yang punya kapasitas yang besar. Bagaimana dengan kapasitas hidup kita? Bagaimana dengan apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Apakah kita sedang membiarkan diri kita dipenuhi dengan lubang? Sedang membiarkan hidup kita dalam tanda kutip dirusak oleh iblis. Fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang lebih menarik. Kita sudah jarang beribadah, jarang dengar firman, kita sudah jarang menikmati hadirat Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kita lebih memilih untuk menyenangkan diri dengan setiap berkat yang kita terima. Mungkin saat ini, kita sedang ada di puncak kesuksesan, tapi kemudian kita jadi menghabiskan banyak waktu buat kesenangan diri sendiri, dan membuat wadah kita menjadi berlubang, menjadi ada celah. Dosa bisa menyusup masuk ke dalam wadah kita. Bapak Ibu Saudara, ayo siapkan wadah yang tidak rusak atau berlubang, yang dapat menampung setiap berkat jasmani dan rohani dengan sangat baik. Dan ayo perbesar kapasitas kita. Setiap kali kita berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, tapi kita tidak bergerak, tapi kita diam di tempat, tapi kita tidak melakukan apapun. Kita tidak berusaha memperbesar kapasitas kita. Kita tidak berusaha untuk memperlebar kesanggupan kemampuan kita. Maka kita tidak akan pernah menjadi wadah yang siap, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang menjadi wadah yang ala kadarnya, sebisanya, semampunya, sesanggupnya. Dan tentu saja tidak akan pernah jadi besar, tidak akan pernah jadi saluran. Karena wadah yang kecil bukan wadah yang siap dipakai, apalagi wadah yang rusak atau berlubang. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini renungkan apa yang sedang kita alami. Apakah kita sedang menjadi wadah yang bersih, ataukah wadah kita masih kotor? Ataukah kita sedang menjadi wadah yang siap dipakai? Ataukah wadah kita masih banyak lubang di sana sini? Atau bahkan hidup kita kapasitasnya belum seberapa? Mari mengembangkan kapasitas hidup kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah sangat siap memberkati kita, tetapi Dia tidak akan mengirimkan berkat-Nya sebelum wadah kita siap. Karena setiap berkat yang dari Tuhan tidak selalu adalah jatah pribadi kita, tapi juga harus ada yang disalurkan. Mari renungkan dengan baik setiap kata yang ada di layar ini, bahwa Tuhan itu siap memberkati kita. Setiap janji Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah
ingkari. Tuhan yang berjanji, bahkan ketika ada kekeringan di sekeliling kita, maka kita dan segala keluarga kita, harta benda kita dijamin Tuhan. Itu janji Tuhan, itu jaminan Tuhan. Tuhan sudah sangat siap Bapak Ibu untuk memberkati kita. Tapi apakah kita ini menjadi wadah yang sudah siap? Apakah ketika Tuhan mengirim berkat-Nya kepada kita, kita ini sudah benar-benar ready? Hidup kita sudah bersih dan siap dipakai. Karena setiap berkat yang dari Tuhan ada tanggung jawabnya. Bukan melulu hanya punya kita. Bukan hanya bicara mengenai saya, aku, kami saja. Tetapi bagaimana setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita dapat kita salurkan, dapat kita berikan kepada sekeliling kita, dapat kita bagikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini jangan hanya fokus kepada berkat Tuhan saja. Kita boleh kok menunggu berkat Tuhan. Kita boleh kok mengharapkan berkat Tuhan, karena itu janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita juga harus memikirkan, apakah kita sudah siap diberkati. Seringkali Bapak Ibu, setiap kali kalau orang yang tidak siap, orang yang tidak punya wadah yang siap, ketika berkat itu datang begitu besar dan banyak untuk satu orang, seringkali ternyata orang itu gak siap. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara, ada satu orang, satu pasang suami istri yang dulu ketika kecilnya hidup mereka tidak baik-baik saja. Hidup mereka selalu berkekurangan. Singkat cerita, satu kali dalam ketika mereka menikah, mereka mulai dari nol. Mereka mulai merintis dari awal, dari kerja ikut orang. Kemudian meningkat dan meningkat sampai pada akhirnya mereka punya satu outlet telepon seluler. Kemudian dari satu outlet telepon seluler, mereka punya outlet yang lainnya, punya cabang yang lainnya, sampai jadi besar, dan sampai setiap mall di kota Semarang itu ada cabangnya. Sampai ada di satu titik mereka jadi satu distributor dari Telkomsel, distributor dari satu brand telekomunikasi besar di Indonesia. Begitu sukses, dari yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi orang yang terpandang. Bahkan setiap kali mereka datang ke mall gitu ya, lewat gitu, dari toko ujung sampai toko ujung tahu, oh itu bosnya telepon ini gitu ya, itu bosnya ini pun gitu ya. Saya nggak sebut merek Bapak Ibu Saudara. Tapi karena pasangan suami istri ini menjadi wadah yang tidak siap, hidupnya belum bersih dan siap dipakai. Yang tadinya ketika mereka hidup dalam kekurangan, mereka melayani Tuhan. Yang tadinya mereka dekat dengan Tuhan, yang tadinya mereka begitu berapi-api di dalam Tuhan, ketika mereka ada di puncak, ketika mereka ada dalam sebuah berkat yang melimpah, yang mereka nikmati secara jasmani dalam hidup mereka, Bapak Ibu Saudara, mulai mereka senang dugem, mereka senang pergi ke diskotik. Dan yang lebih parah Bapak Ibu Saudara, mereka tiba-tiba punya kesepakatan, si suami ini punya wanita idaman yang lain, dan si istri ini punya namanya ya, pria idaman yang lain. Dan kedua-duanya sama-sama tahu. Bahkan ada satu momen di mana mereka double date Bapak Ibu. Begitu mengerikan hidup yang mereka jalani ketika mereka ada di puncak, ketika mereka ada di tempat tertinggi dari sebuah pencapaian hidup. Tiba-tiba mereka meninggalkan Tuhan. Dan bukan hanya meninggalkan Tuhan, tapi mereka berlari menjauh dari Tuhan.
Mereka buka banyak celah, buka banyak lubang. Mereka kemudian menjadi orang yang menimbun sampah di dalam hidup mereka. Sepertinya kayak baik-baik saja. Suami pergi dengan pacarnya, istri pergi dengan pacarnya, tampak baik-baik saja, tampak tidak ada apa-apa. Tapi sebetulnya mereka menimbun kekecewaan dan sampah. Singkat cerita Bapak Ibu, tentu saja satu gerai telepon seluler yang besar di kota ini, bahkan merambah ke seluruh kota-kota kecil di Jawa Tengah, perlahan tapi pasti hancur. Dan hari ini kita sudah tidak menemukan lagi tokonya satu pun, habis. Dan mereka akhirnya digerogoti oleh penyakit. Suami istri ini dua-duanya sekarang sudah meninggal dunia dalam keadaan yang berantakan. Bapak Ibu Saudara, ketika berkat itu diberikan kepada kita, kita menerima berkat Tuhan, kita juga menerima tanggung jawab yang besar. Ini bukan sekedar menikmati berkat Tuhan, tapi ini juga berbicara tentang bagaimana kita mengelola berkat itu menjadi wadah yang bersih dan siap dipakai. Jangan pernah mengharapkan berkat kalau kita tidak siap, karena bagi Tuhan lebih baik Dia tahan, nggak diberikan dulu, daripada Dia kehilangan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita, Ia begitu ingin memberkati kita. Bahkan Tuhan sudah sangat siap memberkati kita. Tetapi sudahkah kita menjadi wadah yang siap? Sudahkah kita menyiapkan diri kita untuk menjadi saluran bagi berkat Tuhan? Ini tidak bicara tentang jatah pribadi kita, karena setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita pasti ada haknya Tuhan, pasti ada yang harus juga disalurkan bagi setiap orang di sekeliling kita. Pagi hari ini, sudahkah kita jadi wadah yang bersih? Sudahkah kita jadi wadah yang siap dipakai? Kalau belum, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata, mana berkat-Mu Tuhan? Katanya diberkati, katanya dijamin. Kalau hari ini kita sedang merasa berkat Tuhan kok tipis, kok dikit, kok gak sesuai ekspektasi kita, ayo cek hidup kita, ayo cek parit kita, ayo cek wadah kita. Seberapa besar kapasitas yang kita siapkan? Apakah wadah kita sedang berlubang atau tidak? Ataukah jangan-jangan wadah kita sedang tersumbat? Ada begitu banyak sampah, ada begitu banyak kepahitan, kekecewaan, kemarahan, penderitaan di dalam hidup kita yang membuat fokus kita hanya kepada diri kita sendiri. Mari kita merenungkan pagi hari ini. Sudahkah kita menjadi wadah yang siap? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru bersama Tuhan. Terimalah segala pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami semuanya. Kami juga bersyukur buat firman yang kami dengar. Biar kami terus hidup dalam Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati semua tim yang sudah melayani, berkati Ibu Silvi yang sudah sharing firman. Tuhan pakai hidupnya makin menyenangkan Engkau dan makin diberkati luar biasa. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, karena Tuhan menyertai dan membawa kami semakin naik bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, masuki hari dengan sukacita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.